Pada video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu diksi atau pilihan kata. Yuk, cus langsung ke pembahasannya. Pertama, pengertian diksi. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Kedua, fungsi diksi. Fungsi pilihan kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas, maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketiga, syarat pemilihan kata dalam diksi. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diperhatikan. 1. Kaidah kelompok kata atau frase. 2. Kaidah makna kata. 3. Kaidah lingkungan sosial. 4. Kaidah karang-mengarang. 4. Pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Jenis makna. Berdasarkan bentuk maknanya, makna dibedakan atas dua macam, yaitu 1. Makna leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Makna ini dimiliki oleh kata dasar. Contoh, makan, tidur, ibu, adik, buku. 2. Makna gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal seperti proses afikasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau pemajemukan. Contoh, proses afiksasi awalan me pada kata dasar kotor. Adik mengotori lantai itu. Proses reduplikasi pada kata kacang. Kacang-kacangan merupakan salah satu sumber protein nabati. Proses komposisi pada kata rumah sakit bersalin. Ia bekerja di rumah sakit bersalin. Pembahasan selanjutnya mengenai berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam. Yang pertama, makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contoh, kepala atau organ tubuh yang letaknya paling atas, besi, logam yang sangat keras. 2. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contoh, ibu kota atau pusat pemerintahan, dua ibu jari atau jari yang paling besar atau jempol, jamban atau kamar kecil. Berdasarkan wujudnya, makna dibedakan atas 1. Makna referensial adalah makna yang mempunyai rujukan yang konkret. Contoh, meja
baju, membaca, dan menulis. Makna inferensial adalah makna kata yang tidak mempunyai rujukan yang konkret. Contoh, baik, indah, sedih, dan gembira. Selanjutnya, perubahan makna. Berdasarkan cakupan maknanya, perubahan makna dibedakan atas 1. Meluas. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. Misalnya, kata berlayar dulu adalah mengarungi laut dengan memakai kapal layar. Sekarang, mengarungi lautan dengan alat apa saja. 2. Menyampit. Cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna. Kata sekarang dulunya sebutan untuk semua orang cendekiawan. Sekarang gelar untuk orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan atas 1. Ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya, baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Contoh, kata wanita dirasakan lebih baik nilainya daripada perempuan. 2. Penyorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah. Arti baru dirasakan lebih rendah nilainya dari arti sebelumnya. Contoh, kata perempuan sekarang dirasakan lebih rendah artinya. Kata bini sekarang dirasakan kasar. Materi selanjutnya, pergeseran makna dibedakan atas 2 macam, yaitu asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Contoh, Tasya menyikat giginya sampai bersih. Pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. 2. Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapun antara 2 indera yang berbeda. Contoh, sayur itu rasanya pedas sekali. Materi selanjutnya, relasi makna. Homonim adalah 2 buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Contoh, bisa berarti dapat, sanggup, racun. Buku berarti kitab, antara ruas dengan ruas. 2. Homograf adalah 2 buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Contoh, teras, inti dengan teras halaman rumah. Sedan, isak dengan sedan sejenis mobil. Tahu, paham dengan tahu sejenis makanan. 3. Homofon adalah 2 buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Contoh, bank dengan bank. Sinonim adalah 2 buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Contoh, pintar dengan pandai, bunga dengan kembang. 5. Antonim adalah kata-kata yang berlawanan artinya. Tua, muda. Besar, kecil. Luas, sempit. 6. Polisemi berasal adalah kata poli dan sema yang masing-masing berarti banyak dan tanda jadi polisemi berarti suatu kata yang memiliki banyak makna. Seperti kata kepala yang mempunyai arti bagian atas tubuh manusia tetapi dapat juga berarti orang yang menjadi pimpinan pada sebuah kantor dan sebagainya. Kata kaki yang dipergunakan untuk menahan tubuh manusia tetapi dapat juga kaki meja yang menahan meja. Baik teman-teman, kita masuk di
Materi selanjutnya lagi, kesalahan-kesalahan yang ada di pemilihan kata. 1. Penggalan awalan me. Penganggalan pada judul cerita dalam surat kabar diperbolehkan, namun dalam teks beritanya awalan me harus eksplisit. Di samping ini diperhatikan bentuk yang salah dan bentuk yang benar. Contohnya, Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Ini salah ya teman-teman. Yang benar itu ialah Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Oke, jadi jangan salah lagi ya. Bagian B. Penanggalan awalan ber. Kata-kata yang berawalan ber sering mengandalkan awalan ber. Padahal awalan ber harus dieksplisitkan secara jelas. Berikut ini contoh salah dan benar dalam pemakaian. Contohnya, sampai jumpa lagi. Ini salah ya. Yang benar itu ialah sampai berjumpa lagi. Baik teman-teman, kita masuki materi selanjutnya lagi. Bagian E. Kata ilmiah dan kata populer. Pilihan kata atau diksi yang dihadapi setiap orang itu bermacam-macam. Di antaranya adalah kata ilmiah dan kata populer. Kata populer adalah kata yang diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Kata ilmiah biasanya digunakan oleh kaum terpelajar, terutama dalam karya tulis ilmiah, diskusi, dan pertemuan resmi. Perbedaan keduanya dapat dilihat dalam contoh di samping ini. Kata populer yaitu sesuai, pecahan, alasan. Kata ilmiah harmonis, fraksi, dan argumen. Dengan membedakan kata-kata ilmiah dan kata-kata populer, maka setiap pengarang yang ingin menulis satu topik tertentu harus menetapkan dengan jitu siapakah yang menjadi sasaran tulisannya. Materi selanjutnya, jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh. Kata ini juga merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu, seperti dokter, militer, perkumpulan rahasia, ilmuwan, dan sebagainya. D. Kata slang. Kata slang dihasilkan dari salah ucap yang disengaja, atau kadang berupa pengerusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Kata-kata ini bersifat sementara. Jika sudah teras usang, hilang, atau menjadi kata-kata biasa. Contohnya, asoy, mana tahan, dan sesuatu ya. Bagian B. Kata percakapan. Yang dimaksud dengan kata percakapan di sini adalah kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan atau pergaulan orang-orang terdidik. Satu bentuk dari bahasa percakapan adalah singkatan-singkatan. Misalnya, dok, prof, cap. Masing-masing untuk dokter, profesor, dan kapten.